Salam sehat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan dan dilepaskan dari bencana ini. Baik, kita akan membahas kajian sosiologi dalam hal ini paradigma dari strukturalisme. Bagaimana penanganan COVID atau PPKM level 4 yang terjadi di kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat manusia dan lingkungan fisik telah lama beradaptasi dan bertahan cukup lama. Pengetahuan manusia tentang dunia fisik tidak menakjubkan atau tidak kurang menakjubkan, baik dalam bidang fisika, kimia, matematika, komputasi, formologi, genetik, obat-obatan. Semuanya terakumulasi dan menjadi transformasi pengetahuan. Kita melihat akhir-akhir ini kita mengalami kekacauan dengan hadirnya virus COVID. Ini tidak mungkin waktunya untuk kita tenang dan mungkin sudah waktunya untuk panik. Terlebih lagi dunia alami yang menjadi dasar kesehatan manusia, tempat manusia bergantung sedang menuju keruntuhan bencana dan dalam proses menghasilkan lebih banyak kematian, penyakit, dan peradaban ini sendiri sedang dalam keadaan terancam. Genosida atas nama virus menjadi lebih memungkinkan untuk menyeterilkan dunia, menurunkan angka populasi manusia untuk menjaga tatanan dunia ini tetap eksis dan bertahan lama. Dalam kekristenan, penyeterilan manusia dapat ditemukan dalam perjanjian lama. Kita dapat melihat dalam kehancuran Sodom dan Gomora, banjir dan penyelamatan Nuh. Misalnya, penyeterilan ini misalnya Bill Gates mengatakan perlu ada 3 juta miliar yang manusia harus dimusnahkan karena manusia tersebut menyedihkan, tidak berguna dan karena mereka bukan bagian dari ekonomi dunia. Nah, yang kita tonton sekarang di mana orang tidak peduli satu dengan yang lain, tidak mentaati dan mengabaikan prokes, menganggap virus ini sebagai mitos dan tidak nyata. Artinya kita sedang dituntut untuk membunuh sesama kita. Melihat kematian terlalu prematur yang seharusnya wabah ini dapat dicegah. Pemerintah menekankan PPKM level 4 dari level 1 sampai level 4. Pengerahan kekuasaan oleh negara dan lembaga sosial lainnya juga sangat diperlukan untuk kelangsungan masyarakat. Kenapa harus dikendalikan? Perilaku ketidakpedulian terhadap prokes telah menjadi penyimpangan sosial yang harus secara sosial juga dikendalikan dan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Sebagian kita terlibat dalam upaya melarikan diri dari realitas dan mencari kehidupan yang lain dan menjauhkan diri dari berita-berita kematian akibat COVID. Dengan demikian, mematikan kesadaran dan hati nurani manusia tentang kekacauan dan kita berusaha dengan hal-hal yang rutinitas kita sehari-hari menenangkan jiwa, mematikan rasa dan pikiran dengan menonton sinetron, hiburan lainnya yang tidak memiliki sangkut pautnya dengan berita kengerian COVID-19. Berlahan-lahan kita mulai mengubur kemanusiaan kita, emosi, kecerdasan manusia, sampai kematian yang tidak dapat dicegah. Semua kejadian kesehatan, penyakit, hidup, dan mati ini memang bersifat pribadi. Namun mereka juga bersifat sosial. Artinya kesehatan dan penyakit itu adalah fenomena sosial, baik pun dengan makna sosial, penyebab, dan harus dilakukan dengan solusi. Memang apapun aspek kinerja manusia, perilaku manusia hanya dapat dipahami sepenuhnya ketika dipertimbangkan dalam konteks sosial yang lebih luas dalam aturan masyarakat global dalam hal ini. Karena ini bukan penyakit lokal saja, tapi juga penyakit global. Jadi, ini bukan menyangkal aspek pribadi dari peristiwa kesehatan atau penyakit, tetapi juga menempatkan di dalam segudang parameter budaya, politik, dan ekonomi. Bagi sosiologi, kinerja manusia atau perilaku manusia itu bukanlah alami atau jatuh dari langit yang diberikan Tuhan. Jadi semuanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Lalu bagaimana kita melihat masyarakat beroperasi di zaman COVID ini? Dalam kerangka teoritis pertama, strukturalisme memandang masyarakat itu memiliki sekumpulan konfigurasi dan dampak dari keseluruhan ini mengisyaratkan manusia untuk tampil dengan cara yang telah ditentukan, termasuk menjadi sehat atau sakit, taat prokes atau tidak.
Pada ekstrimnya, strukturalisme menganggap kinerja manusia itu sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat. Jadi, sosiologi struktural menerima adanya fakta sosial seperti penyakit, kematian, dan empiris dari ilmu pengetahuan. Lalu siapa yang menentukan perilaku masyarakat yang taat dan tidak taat terhadap prokes, bahwa COVID nyata atau tidak nyata? Masyarakat dapat dibagi ke dalam beberapa kelas, jenis kelamin, etnis, usia, dan wilayah geografis, serta tingkat kemiskinan, kekayaan, kekuasaan, dan kesehatan maupun penyakit. Karena peristiwa ini bukan hanya peristiwa lokal namun juga global, maka teori strukturalisme, baik kebijakan penanganan secara global. Jadi pada prinsipnya terdapat kebijakan oleh pemerintah, organisasi kesehatan dunia, Bank Dunia, dan bahwa penanganan penyakit ini tergantung semata-mata dari perubahan struktural. Jika perubahan struktural tidak mampu mengimbangi, maka terjadilah yang namanya kekacauan. Pola masyarakat yang telah ditentukan sebelumnya kadang-kadang itu dipertahankan oleh berbagai ideologi, sistem ekonomi, politik, budaya, keyakinan agama. Contohnya saja misalnya kapitalisme, komunisme, atau agama kekristenan sendiri adalah contoh dari doktrin yang merekomendasikan, jika tidak mendikte, bagaimana orang Kristen itu harus berpikir, berperilaku, merasa. Jadi ada pesan-pesan ideologis yang menggoda, yang subliminal, terang tentang tanggung jawab diri, perbaikan diri, tubuh yang indah, pikiran bahagia, disusun oleh kekuatan-kekuatan yang didukung oleh lembaga baik pun negara dan media. Ini pesan-pesan mereka menyajikan seperangkat nilai yang normatif, yang baik bagi warga negara, yang diharapkan dan mungkin harus dipaksa untuk diikuti. Apa yang sedang dikomunikasikan melalui campur tangan baik secara eksplisit, implisit, verbal, transmisi non-verbal, cetak elektronik adalah aturan untuk kinerja yang harus dapat diterima oleh masyarakat. Bagi mereka yang tidak mematuhi aturan, prokes akan bisa dicela sebagai bentuk penyimpangan atau yang disebut dengan antisosial. Sehingga dalam kajian strukturalisme menarik mekanisme persetujuan kontrol dan hukuman. Makanya ada kontrol sosial dan perlu ada hukuman supaya orang mentaati prokes ini. Jadi penyimpangan termasuk tidak menggunakan masker dan karena itu adalah bisa menimbulkan penyakit dan rentan terhadap kematian, maka diperlukanlah terhadap kontrol sosial. Emil Durkheim, salah satu tokoh strukturalisme yang mungkin sangat dipengaruhi oleh Comte, mengembangkan tema holisme menjadi aliran strukturalisme yang juga disebut dengan fungsionalisme. Fungsionalisme menganggap semua institusi sosial memiliki satu tujuan dan pada pokoknya tujuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Tapi bagaimana kalau tujuan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat? Jika struktur masyarakat berubah, begitu pula peranata-peranata sosial untuk mempertahankan fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kesulitannya adalah peranata-peranata sosial ini sulit melakukan yang namanya beradaptasi dengan perubahan atau struktur yang ada. Maka oleh sebab itu perlu adanya penyesuaian peranata-peranata sosial. Contoh sekarang hadirnya peranata atau Satgas COVID atau krisis center penanganan COVID dalam pandangan fungsional tidak menerima ada pilihan individu atau kebebasan individu. Baik individu itu yang mengatakan bahwa COVID itu nyata atau tidak, itu tidak diterima. Jadi pilihan tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan masker itu adalah bentuk daripada ketidaknormalan. Dalam istilah Durkheim disebut dengan anomi. Anomi itu disebabkan karena tidak didukung oleh sistem sosial, oleh sistem kepercayaan. Misalnya pendeta yang menyarankan kita tidak perlu pakai masker. Atau pranata sosial, keluarga yang paling kecil misalnya, sehingga meningkatkan kematian pada kasus COVID. Jadi fungsionalisme juga dapat dikritik karena tidak menyertakan hal-hal yang negatif pengaruh dari pranata-pranata sosial terhadap masyarakat. Misalnya penyalahgunaan yang terjadi dalam penanganan COVID, peranata sosial, misalnya bisnis, institusi atau organisasi bisnis yang memanfaatkan momen-momen untuk meraup keuntungan
dari bencana yang ada. Jadi sebagian kelompok masyarakat atau kebijakan yang melayani kepentingan masyarakat itu hanya untuk melayani daripada elit penguasa. Elit penguasa dalam hal ini bisa saja WHO atau Bank Dunia atau yang disebut dengan elit global kayak gitu. Nah, salah satu tokoh strukturalisme atau yang disebut dengan struktur konflik atau juga yang disebut dengan kritik Marx yang menekankan pentingnya fundamentalisme ekonomi dalam membentuk perilaku manusia, dalam membentuk kinerja manusia. Jadi suprastruktur masyarakat itu semua institusi lain, misalnya contohnya agama, keluarga, sistem kesehatan, pendidikan, peradilan, politik, media, bersama dengan kepercayaan dan praktik, artinya apa yang orang rasakan, lakukan, jadi pikiran itu terinspirasi oleh sistem ekonomi. Artinya jika masyarakat atau peranata sosial tidak bersatu, padu dalam penanganan COVID dan masyarakat tidak memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap ketaatan prokes, jangan harap COVID ini cepat berlalu. Dan peranata-peranata sosial harus menyesuaikan dengan struktur-struktur sosial yang sudah berubah. Terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan dengan bagaimana sudut pandang interaksionisme. Teman-teman jika ingin membantu sesama, di sini ada organisasi yang tergabung dalam Majelis Sinode Wilayah Kalteng, PGI Wilayah Kalteng, PIKI Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengadakannya disebut dengan Krisis Center COVID. Di sini ada tertera nomor telepon. Jika juga teman-teman ingin melakukan atau menyumbang berupa sembako, obat-obatan, makanan dan minuman, multivitamin dan sebagainya dapat diserahkan kepada Krisis Center di Gedung Pusat Pembinaan dan Pelatihan Kristen atau Posko Krisis Center itu di Jalan Panegoro nomor 3 Palangkaraya di samping Gereja GKE Maranatha. Nah, di sini juga kita bisa dapat membantu para untuk penanganan COVID atau melakukan atau memberikan donasi kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih.